Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang yang selalu menyertai kita sehingga kita dapat berhadir kembali melakukan aktivitas perkuliahan walaupun secara online. Salawat bersalam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas permukaan bumi ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah parasitologi Ibu Kairunisa MBO, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang mengambil mata kuliah ini. Saya yang bernama Iksan Mulia dari kelompok 5 sebagai pemateri yang pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Parasit pada Manusia dari Golongan Jamur. Nah, sebelum jauh lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan apa itu jamur. Nah, jamur adalah tumbuh-tumbuhan yang berbentuk sel atau benang bercabang, mempunyai dinding dari selulosa atau kitin atau dari keduanya, mempunyai protoplasma yang mengandung satu atau lebih inti, tidak mempunyai klorofil dan berkembang biak secara seksual dan aseksual atau keduanya. Ada 100 sampai dengan 200 ribu jenis spesies jamur, tergantung bagaimana jamur itu diklasifikasikan. Dan terdapat sekitar 300 spesies jamur yang diketahui patogen terhadap manusia. Yang dimaksud dengan patogen di sini adalah jamur yang dapat menyebabkan penyakit, terutama itu manusia. Nah, kemudian pada umumnya jamur dapat tumbuh dengan baik di daerah yang lembab. Akan tetapi jamur juga dapat hidup dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sehingga jamur dapat dijumpai di semua tempat di seluruh dunia. Nah, kemudian kita masuk kepada ciri-ciri orang yang terinfeksi jamur. Nah, di mana di sini orang-orang yang terinfeksi jamur bisa kita lihat seperti kulit sangat terasa gatal, kemudian muncul ruam, dan yang terakhir di sini perubahan pada tekstur kulit disertai sensasi panas yang mengganggu. Nah, di sini merupakan ciri-ciri orang yang terinfeksi jamur. Kemudian dari banyaknya jenis spesies jamur tadi, saya akan mengambil satu sampel spesies jamur yaitu adalah kutu air atau bahasa latinnya Gladosera. Nah, kemudian di sini kutu air adalah sebutan awam bagi sejumlah krustasea kecil penghuni air. Kutu air bukan serangga dan tidak hidup sebagai parasit. Sebagaimana banyak kutu air hidup di luar air, secara taksonomi hewan yang disebut kutu air ini termasuk dalam genera Dapnia atau yang paling umum. Kemudian ada Cyclops, Bosmina, dan juga Diaptomus. Kutu air merupakan bagian dari zooplankton. Nah, di sini kita akan masuk kepada morfologi dari kutu air atau Gladosera, yang mana di sini kutu air berukuran panjang kurang dari setengah milimeter. Sebagian besar panjang mereka kisaran 0,02 sampai dengan 0,6 mm atau 0,01 sampai dengan 0,06 in, dengan pengecualian Lepidoptera yang panjangnya mencapai 18 mm atau 0,71 in. Kemudian selanjutnya long dan pakannya adalah berbagai fitoplankton dan juga sisa-sisa makanan dari hewan lainnya atau yang biasa disebut dengan detritus. Nah, kemudian kita masuk kepada daur hidup kutu air. Yang pertama di sini adalah sebagian besar Gladosera hidup di air tawar dengan hanya 8 spesies yang benar-benar hewan lautan. Kemudian spesies yang hidup di laut semuanya berada di dalam famili Podonidae.
dengan pengecualian genus Pennilia. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada di antara beberapa Gladosera menghuni daun yang berguguran atau serasa daun dan di tempat yang lembab. Nah, di sini kita akan melihat apa saja gejala yang ditimbulkan dari kutu air, gejala morfologi luar dari kutu air. Nah, di sini yang pertama yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling lumrah itu yang pertama ada iritasi seperti gatal, muncul sensasi panas, terbakar, serta menyengat di antara jari-jari kaki. Kemudian di sini bagian samping dan telapak kaki juga terasa sangat gatal. Nah, selanjutnya kulit melepuh dan lecet akibat gatal pada kaki. Nah, kemudian di sini yang keempat, area kulit kaki terkena dampak berwarna kemerahan. Kemudian kulit kaki terlihat pecah-pecah dan mengelupas. Kemudian kulit tampak kering pada area telapak atau sisi samping kaki. Nah, yang ketujuh, kuku kaki mengalami perubahan warna serta menjadi tebal dan mudah rapuh. Dan yang sini terakhir adalah kuku kaki terlihat terluka bahkan keluar dari tempatnya. Nah, di sini adalah gejala morfologi yang disebabkan oleh kutu air. Nah, kemudian di sini kita masuk kepada penularan yang diakibatkan oleh kutu air. Nah, yang pertama di sini kita berkunjung ke area publik tanpa alas kaki. Sudah jelas apabila kita berkunjung di tempat keramaian atau area publik seperti pasar dan lainnya. Nah, di sini kita akan kemungkinan besar akan tertular oleh kutu air. Kemudian sini kita menggunakan sepatu yang ketat dan juga tebal. Nah, menggunakan sepatu yang ketat dan tebal juga akan berdampak tertular oleh kutu air. Kemudian yang ketiga, kaki sering berkeringat. Nah, apabila kaki kita sering berkeringat, langsung kita pakai sepatu. Nah, di situ kita akan kemungkinan besar akan terkena kutu air. Nah, yang keempat, tidak menjaga kebersihan kaki, seperti jarang mencuci kaki setelah beraktivitas dan menggunakan ulang kaos kaki yang belum dicuci. Nah, di sini sudah jelas apabila kita tidak pernah atau malas membasuh kaki setelah beraktivitas. Nah, kemungkinan di sini kita akan tertular kutu air. Kemudian yang kelima, terdapat luka pada jari atau kuku jari kaki. Dan terakhir di sini ada berbagai benda pribadi seperti handuk, kaos kaki dan juga lainnya. Nah, sini benda pribadi sini apabila kita sering berkunjung, ya kan, apabila kita mandi ke tempat teman, kita menggunakan atau meminjam handuk dan lain sebagainya, alat pribadinya. Nah, disinilah kita sering terkena kutu air ataupun istilahnya kita tertular kutu air. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah kutu air ini datang kembali? Yang pertama di sini kita harus menjaga kebersihan kaki yang paling utama. Yang kedua, rutin mengganti kaos kaki. Nah, di sini apabila kita rutin mengganti kaos kaki setelah beraktivitas, kemungkinan terkena kutu air datang kembali itu sangat kecil. Kemudian di sini kita menggunakan sepatu yang berbahan alami. Contohnya sepatu kulit dan menggunakan kaos kaki yang berbahan katun. Nah, di sini kemungkinan besar kita terkena kutu air datang kembali itu akan sangat kecil atau nihil. Kemudian jangan gunakan pelembab di kaki. Nah, ini menggunakan pelembab di kaki seperti lotion akan akan berdampak terkena kutu air datang kembali. Jadi seperti lotion itu harus dikurangi untuk bagian kaki agar kutu air datang kembali itu kemungkinan besar kecil. Kemudian di sini yang kelima, gunakan bedak di kaki agar tidak lembab. Nah, di sini apabila kaki yang sering kita cuci atau kita basuh tidak kita sapu ataupun kita basuh dengan baik, saran dari saya kita harus menggunakan bedak agar terhindar dari kutu air datang kembali. Nah, yang terakhir di sini ada gunakan alas kaki saat berolahraga. Sudah jelas
apabila kita berolahraga atau beraktivitas, kita harus menggunakan kaos kaki ya, agar kaki tidak lecet ataupun tidak luka akibat kutu air. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai pemateri yang pertama, kemungkinan pada materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Hafiz Ramadan oleh teman saya. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu mengenai kutu air. Dan sekarang kita akan membahas parasit pada manusia dari golongan jamur, yaitu dari panu. Panu atau tinea. Panu adalah jenis infeksi jamur yang menyerang lapisan atas kulit. Infeksi ini tidak menular. Panu atau panau atau tinea merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit ini ditandai oleh bercak yang terdapat pada kulit, disertai rasa gatal pada saat berkeringat. Bercak-bercak ini bisa berwarna putih, coklat, atau merah, tergantung kepada warna kulit penderita. Beda halnya dengan jerawat yang terlihat menonjol di kulit. Panu justru tidak menonjol dan biasanya akan terasa gatal, apalagi bila terkena keringat. Jamur yang menyebabkan panau adalah Malassezia sp. Panu paling banyak dijumpai pada remaja usia belasan. Meskipun begitu, panu juga bisa ditemukan pada penderita berumur yang lebih tua atau lebih muda. Penyakit ini biasanya menyerang kulit di daerah yang menghasilkan banyak keringat. Biasanya panu terdapat pada bagian atas dada, lengan, leher, perut, kaki, ketiak, atau lipatan paha, bisa jadi di muka dan kepala. Panu terutama ditemukan di daerah yang paling lembab dan dilindungi pakaian. Selain menyebabkan gatal pada kulit, panu juga membuat penderitanya menjadi tidak percaya diri. Gejala panu atau tinea. Gejala yang paling jelas terlihat pada penderita panu adalah bercak pada permukaan kulit. Gejala yang muncul berupa bercak kulit yang berwarna lebih terang atau gelap. Muncul bercak warna merah muda, merah, kecoklatan, atau coklat. Bercak kulit dapat terjadi pada punggung, dada, leher, atau lengan atas. Kulit terasa kering atau bersisik dan gatal. Nah, warna panu ini bisa terlihat tergantung warna kulit kita sendiri. Penyebab atau pengobatan panu ini atau tinea disebabkan oleh perkembangan jamur yang di kulit yang bisa dipicu oleh lemahnya sistem kekebalan tubuh, perubahan hormon, atau kekurangan nutrisi. Di samping itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami panu, antara lain keringat yang berlebihan, malnutrisi, kulit yang berminyak, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit panu. Panu juga dapat diatasi dengan terapi anti jamur, baik dalam bentuk lotion, krim, atau sampo. Untuk kasus panu yang ringan, beberapa obat yang dijual bebas di pasaran juga dapat digunakan untuk membunuh infeksi jamur. Nah, jadi panu ini merupakan penyakit atau jamur yang tidak menular. Itu tergantung kita sendiri bagaimana kita menjaga kebersihan atau dikurangin untuk misalnya dari riwayat penyakit panu yang berlebihan, itu akan menyebabkan panu. Cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya itu adalah parasit pada manusia dari golongan jamur, yaitu kurap. Nah, tadi kan sudah dijelaskan parasit pada manusia dari golongan jamur seperti kutu air, panu. Namun sekarang saya akan menjelaskan parasit pada manusia dari golongan jamur, yaitu kurap atau sering dikenal dengan kadas. Penyakit kurap atau kadas adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh beberapa jamur yang berbeda-beda. Biasanya dikelompokkan berdasarkan lokasi di mana kurap tersebut tumbuh.
Meskipun namanya demikian, infeksi kurap ini sama sekali tidak berhubungan dengan cacing. Nama tersebut timbul karena ruam kulit dan dengan tepi yang meninggi menyerupai bentuk cincin sehingga tersebut disebut dengan ringworm. Jadi kan kurap ini biasanya seperti bulat ya bentuknya. Habis itu di tepinya itu berbentuk meninggi dan berwarna merah. Terkadang juga ada berwarna hitam. Selanjutnya itu ada daur hidup kurap. Kurap disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Jamur ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau kontak tidak langsung dengan benda atau tanah yang terkontaminasi. Biasanya kurap ini misalnya terkontaminasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi oleh karena itu timbullah kurap tersebut. Selanjutnya itu ada morfologi kurap. Kurap biasanya muncul di area bersisik berwarna merah. Seperti saya bilang tadi kan, kurap itu biasanya bersisik warna merah, berbentuk cincin. Habis itu biasanya kurap itu di permukaan kulit yang terdapat kurap itu seperti terlihat ruam gitu, kehitaman. Biasanya kurap itu muncul pada kaki, pada wajah, dan pada tubuh. Jadi kan dia kan kalau dilihat dari tempatnya, kurap itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama kurap terdapat di kepala atau disebut dengan tinea caparitis. Yang kedua itu ada tinea caportis terdapat di tubuh, dan yang ketiga itu ada tinea cruris atau lipatan paha, dan yang terakhir ada itu kurap terdapat pada kaki atau disebut dengan tinea pedis. Selanjutnya itu ada gejala kurap. Gejala kurap apabila seorang terkena kurap, biasanya itu terasa gatal apabila itu keluar keringat. Kelainan pada kulit berbentuk lingkaran dengan batas atau tepi yang tegas. Bila terdapat kemerah-merahan itu di bagian tepi pada kurap itu, berarti kurap sedang berkontraksi atau sedang aktif, ya. Selanjutnya biasanya kurap itu kalau sudah parah kali dia berbentuk terdapatnya sisik, ya, terdapat di permukaan kulit yang terkena kurap tersebut. Selanjutnya apabila kita terkena kurap, ya, biasanya itu ada di toko-toko apotek terdekat bisa ada dijual obat kurap atau sejenis pil, bahkan ada berbentuk salep. Nah ini nanti kalau dalam penggunaannya saya tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme ataupun bagaimana cara kita mengkonsumsi obat tersebut seperti pil itu kan nggak mungkin saya bilang karena saya belum tahu sejauh ini. Namun bisa ditanyakan kepada apotek terdekat. Selanjutnya apabila kita tidak ingin berkurap, bisa kita cegah dengan menjaga kebersihan. Di samping itu hindari berbagai pemakaian barang pribadi dengan orang lain. Misalnya kita pakai anduk orang itu tidak boleh, karena kita tidak tahu, mana tahu kawan kita terdapat kurap pada badannya. Yang ini nanti kita pakai anduknya, itu bisa rentan kena kurap, kita bisa berpindah di dalam tubuh kita. Selanjutnya gunakan alas kaki saat berada di tempat umum
serta mandi yang bersih, ya. Jadi soal kebersihan memang dianjurkan kepada kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan dari kelompok kami bisa dimengerti. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila nanti teman-teman belum jelas, maka ditanyakan kepada kelompok kami. Sekian kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.